Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Azhari di mata kuliah Teknologi Informasi Perbankan Syariah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan teknologi sistem informasi atau yang biasa kita singkat dengan TSI untuk bidang perbankan. Ya, sebelum kita mulai pembahasannya, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya mulai pembahasannya terkait dengan teknologi sistem informasi perbankan. Aplikasi komputer dan telekomunikasi di bidang perbankan yang semakin berkembang ya, terutama pada kemajuan teknologi sistem informasi, juga seiring dengan paradigma yang berkembang, ya paradigma baru yang berkembang, yang seperti sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya terkait dengan interaksi manusia yang baru, yaitu adalah ADI. Jadi tidak ada lagi pergerakan secara fisik, namun digantikan dengan pergerakan secara data elektronik. ADI atau Electronic Data Interchange merupakan salah satu kemajuan teknologi informasi yang dapat diimplementasi pada bidang perbankan. Ya, bank seakan-akan berlomba-lomba menerapkan teknologi informasi ke dalam sistem yang mereka miliki. Pengelolaan teknologi informasi dapat membuat kinerja performansi dari perbankan dalam melayani nasabah itu menjadi lebih efektif, lebih efisien, dan tentu saja akan berdampak pada nasabah tersebut, ya nasabah atau masyarakat yang dalam transaksinya, dalam penggunaannya itu akan lebih mudah ketika melakukan transaksi. Istilah TSI mengacu pada istilah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. TSI atau Teknologi Sistem Informasi ya, ini diharapkan nanti menjadi salah satu parameter ya yang dapat mendukung suatu keberhasilan bank ya pada penerapan kualitas kinerja TSI. Jadi kualitas kinerja TSI ini menjadi salah satu parameter ukur keberhasilan suatu bank yang akan terus dikembangkan secara lebih luas dan memenuhi kepentingan berbagai aspek, termasuk aspek bisnis perbankan sendiri maupun nasabah sebagai customernya. Nah, kecenderungan proses otomatisasi ini akan berlanjut terus-menerus pada tahun mendatang ya, seiring dengan perkembangan perbankan nasional sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang menjalankan fungsi perantara keuangan atau financial intermediary. Nah, Bank Indonesia ya sebagai otoritas moneter telah mengeluarkan peraturan tentang penggunaan TSI oleh bank melalui Keputusan Indonesia nomor 27/164/Kep/Dir dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 27/9/UPPB yang dikeluarkan masing-masing pada tanggal 31 Maret 1995. Surat edaran ini ya, dan keputusan ini sama masing-masing menetapkan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan ya oleh bank ya, terutama dalam pengelolaan bank yang baik dalam penerapan TSI-nya yang dilakukan oleh bank itu sendiri maupun oleh pihak lain. Jadi penggunaan TSI atau penerapannya serta pengelolaannya juga diatur dalam edaran atau peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Menteri maupun surat edaran Bank Indonesia. Nah, teknologi sistem informasi dan penggunaannya ya. Secara lebih luas ya, overview dari TSI ini adalah suatu sistem yang mengolah data ya, terutama pada keuangan dan layanan jasa perbankan secara elektronik ya. Jadi tidak lagi secara manual, dan secara elektronik melalui komputer, jasa telekomunikasi, media telekomunikasi, dan sarana elektronik lainnya. Penggunaan TSI ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, ya, efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, fungsi TSI dalam perbankan ini banyak sekali ya. Secara umum ini saya peroleh dari beberapa referensi. Ini ada ya 1, 2, 3, 4, 8 ya, 8 fungsi teknologi sistem informasi pada perbankan. Di antaranya adalah transaksional, kemudian geographical, analytical, automation, information, sequential, knowledge management, dan disintermediation. Ya, beberapa informasi, beberapa fungsi ya mungkin bisa kita lihat secara lebih terperinci ya
berdasarkan definisi awal ya, definisi dari perkatanya terkait dengan transaksional. Tentu saja informasi ini berfungsi untuk mendukung transaksi yang ada atau yang berjalan pada sistem perbankan. Kemudian geographical ini tentu saja pada kaitannya dengan letak dari perbankan tersebut ya, sistem tersebut apakah nanti dapat secara optimal digunakan. Jadi karena penggunaan sistem informasi, teknologi sistem informasi pada area atau bidang letak geografis tertentu itu akan mempengaruhi dari penerapan teknologinya, pemilihan teknologinya. Kemudian analytical ya, untuk sebagai fungsi sebagai analitis, menganalisa. Kemudian automation secara otomatis ya. Kemudian information, diseminasi informasi. Kemudian sequential, mengurutkan ya, secara urutan. Knowledge management juga berfungsi sebagai manajemen pengetahuan dan disintermediasi atau untuk sebagai media. Nah, semuanya fungsinya adalah untuk meningkatkan daya saing, baik dari sisi kecepatan, ketepatan, efisiensi, produktivitas, validitas maupun pelayanan. Ini fungsi dari TSI secara umum. Nah, penerapan teknologi sistem informasi sendiri ya, yang di sini pada sistem perbankan itu dilaksanakan, dikelola oleh perbankan itu sendiri. Beberapa parameter yang dapat diukur di antara lain adalah penerapan TSI manajemen kontrol, kemudian menjalankan fungsi TSI internal audit, penggunaan komputer, melakukan pengawasan dan keamanan sistem, memiliki DRP atau Disaster Recovery Plan. Fungsi TSI yang tepat tidak terlepas dari kriteria pemilihan jenis teknologi ya, yang akan digunakan oleh perbankan. Sistem aplikasi ya, digunakan di bidang perbankan harus bisa mengakomodir ya semua kebutuhan bank dan semua ketentuan otoritas moneter, dalam hal ini tentu saja Bank Indonesia ya. Pemilihan software komputer atau perangkat lunak komputer mengingat jenis komputer yang ada banyak yang ditawarkan perlu secara tepat ya, tepat guna untuk dipilih dengan hati-hati. Ya, secara umum pemilihan ini berdasarkan kesesuaian antara kapasitas bank dengan fasilitas atau kemampuan software yang akan dipilih, sehingga investasi nanti atau pemilihan nanti juga benar-benar lebih efektif dan memberikan nilai tambah dalam proses pengolahan ya, dalam mendukung kinerja dari perbankan tersebut. Nah, sebagai contoh, bank yang kapasitasnya relatif kecil, misalnya BPR, yang kurang relevan bila menggunakan sistem aplikasi komputer yang menyediakan fasilitas transaksi valuta asing atau pengolahan giro. Hal ini mengingat bahwa BPR tidak boleh melakukan transaksi dalam valuta asing dan tidak ikut dalam lintas pembayaran giral. Nah, penggunaan software tersebut menjadi tidak efisien ya, dan biaya investasinya tentu saja lebih besar dibandingkan dengan nilai tambah yang akan dihasilkan oleh BPR tersebut. Jadi tidak tepat guna. Jadi penerapan teknologi sistem informasi tentu saja memerlukan perencanaan yang optimal dalam mendukung keputusannya. Sebelum mendukung keputusan tentu saja perlu namanya prediksi, analisa, sehingga nanti penggunaan teknologi sistem informasi akan meningkatkan nilai tambah dari bank tersebut. Nah, perkembangan teknologi sistem informasi ya, semakin maju tentu saja perkembangannya. Teknologi sistem informasi bertujuan untuk mempermudah transaksi. Jadi ketika sistem informasi itu malah mempersulit ya nasabah dalam melakukan transaksi, tentu saja itu menjadi salah satu parameter kegagalan ya. Kemudahan transaksi mobile device, aplikasi, kemudian desktop aplikasi, web application, sehingga nasabah dapat mempermudah transaksi penggunaannya, sehingga nasabah dapat terbantukan dalam urusannya ya, dalam transaksinya. Yang tadinya melayani nasabah secara harus bertemu, sekarang tidak perlu bertemu karena bisa menggunakan telepon genggamnya atau handphone dengan menggunakan SMS maupun dengan mobile applications yang sudah diinstal maupun dengan internet banking. Nah,
Dengan adanya jaringan komputer atau telekomunikasi, ya media telekomunikasi tentu saja akan mempercepat ya proses atau dari kinerja. Contohnya yang sudah saat ini kita menggunakan adalah email, kemudian teleconference, Zoom, Meet dan sebagainya maupun video call dapat mempermudah dari transaksi ya atau hubungan hubungan antar atau interaksi manusia. Kita dapat silaturahmi melalui chatting, ya, melalui video call, kemudian kita juga dapat bermain, hiburan, sharing dan sebagainya menggunakan jaringan komputer, ya. Nah, macam-macam penggunaan teknologi sistem informasi di dunia perbankan diantara lain adalah penggunaan yang sudah ketahui masing-masing adalah transaksi atau transfer uang ya melalui mobile maupun internet banking. Kemudian ATM, automated teller machine ya yang sudah dapat digunakan selama 24 jam sehingga tidak lagi mengandalkan teller yang ada di perbankan. Penggunaan database di bank-bank ya juga sudah diterapkan, kemudian sinkronisasi data antar kantor cabang dengan kantor pusat. Pada dunia perbankan, perkembangan teknologi ya membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis tentu saja ya. Proses bisnis itu akan berubah seiring dengan penerapan teknologi sistem informasi. Jadi proses bisnis yang tadinya bersifat documentation secara kertas by paperless ya sekarang menjadi paperless secara elektronik. Ya, strategi bisnis diubah ya dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Seperti halnya electronic transaction ya atau e-banking, ATM, phone banking, internet banking merupakan bentuk dari pelayanan baru perbankan ya dalam mengubah pelayanan transaksinya berdasarkan teknologi. Nah, beberapa kriteria pemilihan TSI ya, yang baik ya tentu saja sesuai dengan kebutuhan dari bank tersebut secara umum dapat dilihat dari beberapa kriteria di sebelah kanan ya. Pertama adalah kemampuan dokumentasi dan penyimpanan data. Tentu saja ini menjadi kriteria utama ya. Ketika sistem informasi itu dapat menyimpan data, terutama data nasabah, data financial, data deposito, data-data manajemen ya, sehingga kemampuan itu atau kriteria ini menjadi salah satu parameter ukur yang dalam pemilihan software komputer ya. Kemudian fleksibilitas ya, flexibility, kemudian dilanjutkan dengan user friendly ya, mudah digunakan. Kemudian yang keempat adalah secure atau aman. Kemudian yang kelima adalah reporting system dan maintenance ya. Jadi adanya sistem yang dapat digunakan untuk komplain ya, reporting. Kemudian maintenance-nya adanya proses perawatan ya. Kemudian executable program, jadi tidak lagi kita ngoding, tidak lagi menggunakan tools yang sifatnya sulit, jadi interface-nya dapat langsung digunakan atau programnya langsung dapat digunakan tanpa perlu belajar terkait dengan algoritma dan sebagainya. Nah, terkait dengan kriteria teknologi informasi ya, yang pertama adalah kemampuan dokumentasi atau penyimpanan data ya, jenis data yang banyak ya dapat diklasifikasikan ya, dapat dikategorikan dan dapat ditabung oleh software yang akan digunakan. Tentu saja ini menjadi kriteria yang sangat utama ya. Jumlah nasabah serta frekuensi jumlah transaksi harian yang besar memerlukan penyimpanan yang cukup besar pada proses pemilihan teknologi informasi ya. Penggunaan storage, kemudian memorinya dan perangkat lainnya itu juga perlu direncanakan dengan tepat. Selain itu memerlukan kecepatan prosesor yang cukup tinggi juga. Sebagai contoh, BPR kurang efisien jika menggunakan mesin besar. Ya, ini dalam prosesnya. Kemudian cakupan geografisnya juga yang cukup relatif kecil. Jadi sehingga penggunaannya harus lebih pemilihan teknologinya atau perangkatnya juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian adanya yang kedua adalah keluasan atau fleksibilitas, di mana operasional bank ya harus terus mengikuti atau beradaptasi dengan
kebiasaan baru ya, paradigma baru, electronic data interchange. Kemudian kebiasaan baru juga kita di pandemik ini ya, touchless. Kemudian kita mengurangi interaksi secara face to face ya. Tentu saja ini kebutuhannya berubah dan bertambah seiring dengan berkembangnya zaman. Kemudian kondisi ini juga harus diantisipasi dengan pemilihan perangkat lunak ya, sehingga pada batas-batas atau umur atau usia tertentu. Karena perangkat lunak ini memiliki usia ya, semakin berkembang kebutuhannya, terutama pemilihan perangkatnya juga akan berkembang gitu. Secara tidak langsung kita bisa lihat pemilihan penyimpanannya, data perangkat keras penyimpanan. Tentu saja ketika penyimpanan sudah mulai penuh, tentu saja perlu kita up ya, atau ketika terjadi crash atau korup ya, atau istilahnya rusak ya, maka perlu kita ganti. Setiap bank mempunyai sistem dan prosedur yang mungkin berbeda ya, meskipun data atau informasi dasar yang diolah sama. Perangkat lunak komputer yang fleksibel dapat digunakan oleh dua bank yang kapasitasnya sama tetapi sistem dan prosedurnya yang berbeda. Nah, ini terkait dengan fleksibilitas ya. Kemudian penggunaan. Tentu saja ini perlu menjadi salah satu kriteria juga yang utama dalam penggunaan. Jadi ketika pemilihan teknologi itu susah dioperasikan, susah dioperasionalkan, susah diterapkan, tentu saja akan mempersulit nanti penggunaan oleh nasabah ya. Jadi pemilihannya tentu saja menggunakan salah satu parameter ini. Mudah dioperasikan bukan berarti juga user bisa mengakses ke seluruh data ya. Tetapi petugas juga mempunyai kewenangan dalam mengoperasionalkan, memberikan hak-haknya saja, hak-hak akses ya, memberikan fitur-fitur apa saja yang digunakan untuk diberikan kepada pemakai atau user atau nasabah dalam mengoperasikan proses yang diberikan ya. Jadi tanggung jawabnya tetap pada petugas atau perbankan sendiri ya. Tahap input, proses, output yang dilakukan pada software tersebut tidak menjadi penghambat dalam kegiatan perbankan secara keseluruhan dan dapat mendeteksi kesalahan pengoperasian dengan memberikan pesan error atau error message. Nah, kemudian keamanan secure ya, sebagai lembaga kepercayaan masyarakat atau agent of trust ya. Bank memerlukan sistem keamanan yang handal untuk menjaga kerahasiaan data atau keuangan nasabah, serta mencegah penyalahgunaan data dan keuangan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Ya, tentu saja keamanan ini perlu juga menjadi kriteria utama ketika data itu terus berkembang ya. Jadi kerahasiaan data ini perlu dijaga. Tidak lagi dengan penjagaan secara fisik ya, tetapi lebih secara teknologi ya. Software komputer yang baik harus menyediakan fasilitas pengendalian dan pengamanan tersebut ya, tentu saja itu ya. Kemudian untuk sistem pelaporannya, kriteria pemilihan juga meliputi adalah sistem pelaporan data dan informasi yang dibutuhkan harus disajikan dalam bentuk yang jelas dan mudah dimengerti ya. Jadi ada manualnya juga diperlukan juga sehingga dapat mempermudah dalam operasinya. Bank juga memerlukan laporan-laporan yang lengkap dan jelas tersebut, terutama dalam proses pemeriksaan atau nanti adalah proses audit atau penyajian laporan yang bisa dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dengan harapan keuangan setiap bank menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan atau accountable ya. Kemudian dalam kriteria pemeliharaan, tentu saja kinerja software ya diharapkan bisa relatif stabil ya selama bank beroperasi. Kondisi ini memerlukan aspek pemeliharaan yang baik dalam arti secara teknis tidak sulit dilakukan dan tidak membutuhkan biaya yang relatif mahal. Pemeliharaan ini juga menyangkut penggantian atau perbaikan teknis peralatan, modifikasi ataupun pengembangan dari software. Kemudian untuk yang terakhir itu adalah paket program atau executable program. Jadi software perbankan biasanya menggunakan
program paket yang sudah dikompil menjadi executable file, atau yang biasa kalian lihat di komputer itu adalah .exe ya. Jadi tidak lagi dalam bentuk modul-modul atau fitur-fitur HTML dan sebagainya. File program tersebut relatif tidak bisa diubah dan tidak bisa dimodifikasi. TSI atau Teknologi Sistem Informasi digunakan bank untuk mengolah data keuangan dan pelayanan jasa perbankan secara elektronis dengan menggunakan sarana atau media komputer, telekomunikasi, dan sarana elektronis lainnya. Ya, struktur informasi dan hubungan antara subsistem aplikasi perbankan ya. Ini kaitannya dengan konsep front office yang lebih mendekati sisi nasabah, kemudian back office yang mendekati sisi pencatatan ya, lembaga keuangan, dokumentasi serta diseminasi atau diseminasi informasi keuangan atau publikasi informasi keuangan yang menyebabkan sistem aplikasi perbankan terdiri dari beberapa subsistem yang saling terkait ya, sesuai dengan tahap-tahapan pemrosesan dan jenis-jenis data keuangan. Nah, penilaian risiko dan proses pemeriksaan TSI ya, ini perlu dipertimbangkan 3 hal ini. Pertama adalah threats, yang kedua adalah vulnerability, kemudian impact. Threat sendiri adalah ancaman ya, jadi ancaman atau kejadian atau aktivitas dari luar sistem yang memanfaatkan kelemahan dari sistem yang dimiliki, sehingga menyebabkan dampak yang negatif terutama pada perbankan, baik dari kerugian secara material maupun imaterial. Kemudian vulner ya, atau vulnerabilitas, ini adalah kelemahan sistem yang bisa dieksploitasi oleh ancaman atau oleh yang poin pertama. Kemudian yang ketiga adalah impact atau konsekuensi dampak ya. Konsekuensi jangka pendek atau jangka panjang dari ancaman itu melalui sebuah sistem. Jadi dampaknya perlu diantisipasi ya. Jadi ini penilaian risiko ini dapat dilihat dari 3 poin utama ini. Kemudian ancaman-ancaman TSI ya. Terkait dengan trust ini ya, tentu saja ini menggunakan titik lemah dari sistem yang kita miliki, dan tentu saja ini memiliki dampak ya terhadap aktivitas secara keseluruhan dari pengelolaan sistem perbankan. Apa saja ancaman TSI yang secara umum yang bisa dilihat adalah pertama adalah sabotase dan hacking. Jadi sabotase sistem, kemudian hacking dari sistem tersebut. Kemudian yang kedua adalah data error, ya, programming error, operating error. Ini tentu saja akan merugikan. Hardware damage atau kerusakan perangkat keras, ya, servernya, internetnya, infrastruktur telekomunikasinya yang rusak, komputer rusak dan sebagainya, tentu saja memiliki dampak. Misuse of information, informasi yang disalahgunakan. Informasi nasabah disalahgunakan oleh oknum yang bisa menggunakan atau mengambil ya, atau mensabotase sistem tersebut dan disalahgunakan. Tentu saja ini fatal. Informasi-informasi nasabah menjadi satu kerahasiaan yang harus dijaga besar ya, dijaga sekali. Kemudian computer fraud ya, computer virus, computer theft ya. Jadi ini sifatnya secara berurutan ya. Kalau fraud ini semacam penggunaan komputer yang secara acak, secara tidak teratur atau sistemnya tidak kacau gitu. Nah, kemudian computer virus ini tentu saja yang sudah kita kenal ya, kena virus ya, virus yang harusnya bisa diantisipasi ketika masuk ya ke dalam sistemnya. Kemudian ini yang susah, ini perlu penjagaan fisik. Memang computer theft atau pencurian komputer ini perlu adanya security secara fisik atau satpam ya. Kemudian personal problem. Nah, ini sifatnya lebih lebih ke personal ya. Jadi permasalahan ini tentu saja menjadi masalah yang juga akan berdampak pada perbankan. Jadi inilah 6 poin utama yang menjadi ancaman TSI, baik dari pengaruhnya di titik lemah hingga menyebabkan dampak terhadap perbankan.
Kelemahan sistem ya pada sistem perbankan ya, tentu saja kelemahan keamanan pada target evaluasi ya, kegagalan analisa, rancangan, implementasi maupun operasi, kelemahan pada komponen atau sistem informasi ya, prosedur pengamanan, rancangan perangkat keras atau pengendalian internal, dan terakhir adalah kelemahan di dalam prosedur keamanan sistem, rancangan sistem, implementasi, dan pengendalian internal. Jadi 3 kelemahan sistem pada sistem perbankan. Yang pertama adalah kelemahan keamanan pada target evaluasi, kelemahan pada komponen atau sistem informasi, dan kelemahan di dalam prosedur keamanan sistem. Oke, dampak risiko dari TSI pada sistem perbankan, konsekuensinya ya ini tentu saja memiliki konsekuensi negatif terhadap organisasi atau perbankan sendiri, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang, yang bisa disebabkan oleh ancaman yang bisa dieksploitasi kelemahan sistem, kerugian baik secara material maupun imaterial. Nah, kompleksitas teknologi sistem informasi perbankan secara menyeluruh ya, ini tentu saja bisa kita lihat bahwa kompleksitasnya kita lihat dari penggunaannya yang lebih tinggi ya, yang lebih banyak di TSI perbankan secara sedang, kemudian sedang, tinggi, dan rendah. Tentu saja bisa kita lihat penjelasannya di sebelah kanan, di mana integrasi sistem ya, penggunaan TSI atau teknologi sistem informasi membutuhkan beberapa sub ya komponen. Di antaranya adalah penggunaan platform hardware atau perangkat keras. Ini tentu saja penggunaan komputer, penggunaan PC LAN, penggunaan perangkat komputer lainnya. Kemudian juga kita membutuhkan namanya ya tadi ya, aplikasi perbankan, integrasi sistem, di antaranya adalah fees, deposit, customer information system, dan lain sebagainya yang saling terintegrasi. Kemudian juga kita membutuhkan media komunikasi data ya, tentu saja ini seperti VSAT untuk ATM, list line, dial up, telepon, untuk internet juga. Kemudian hubungannya bisa langsung secara centralized ke pusat, kemudian bisa kombinasi pusat ke tengah ke cabang begitu, kemudian distribusi dan sebagainya. Ini perlu kita menjadi salah satu parameter ukur dari kompleksitas TSI perbankan. Oke, untuk TSI atau teknologi sistem informasi perbankan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar maupun di Google Classroom. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas pada video selanjutnya. Marilah kita tutup secara bersama-sama dengan menghafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.